Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pembahasan kita pada hari ini adalah berkenaan mengenai di antara hukum-hukum qisas, ya, di mana pelaksanaan qisas itu harus di depan pemimpin, ya, di depan penguasa, ya, atau wakilnya. Wala yustawfa qisasun illa bihadrati sultanin aw naibihi. Ya, qisas itu dilaksanakan di depan pemimpin atau wakilnya. Ya, pemimpinlah, penguasalah yang menegakkan qisas dan memperkenannya untuk mencegah terjadinya kezaliman padanya dan untuk melaksanakannya secara syar'i. Ya, hal ini adalah bertujuan untuk menghilangkan kerusakan, kekacauan dan ketidakteraturan. Ya. Jadi pelaksanaan qisas itu dilaksanakan di depan penguasa, ya, sultan, bihadrati sultanin au naibihi, atau wakil dari pemimpin tersebut. Kemudian pada hukum asalnya, pelaku itu diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korban. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantam kepala Yahudi di antara dua batu, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantam kepala Yahudi di antara, ya, dua batu, sebagaimana si Yahudi ini melakukan hal yang sama terhadap wanita, ya, ya, sebagaimana si Yahudi ini melakukan hal yang sama terhadap wanita ini. Demikian juga bila pelaku memotong kedua tangan korban kemudian membunuhnya, maka dia diperlakukan seperti itu juga. Ya, itu dia. Kemudian selanjutnya, wa alatin madhiyah, bahwa untuk melaksanakan qisas itu harus menggunakan alat yang harus tajam, ya, seperti pedang, pisau dan sepertinya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Bila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya.
Jadi alat yang digunakan dalam melaksanakan qisas itu harus tajam. Wa alatin madhiyah. Ya. Alat yang digunakan untuk melaksanakan qisas harus tajam. Ya, seperti dengan pedang, pisau dan yang sepertinya. Nah, kemudian apabila wali korban mampu melaksanakan qisas dengan cara yang syar'i, maka hakim memberinya kesempatan untuk melakukannya. Bila tidak, maka hakim memerintahkannya agar mewakilkan, agar mewakilkan orang lain untuk melaksanakan dengan baik. Ya, jadi tidaklah dilaksanakan hukum qisas pada seseorang, pada jiwa, kecuali adalah dengan memenggal lehernya dengan pedang. Ya, kalaulah sekiranya al-jani qatalahu bighairihi. Ya, jadi ketika wali korban itu tidak dapat melaksanakan qisas itu, maka boleh dia mewakilkan orang lain untuk melaksanakannya itu dengan baik. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, bahwa memaafkan dari qisas, yaitu bab mengenai memaafkan dari qisas, wajib bagi orang yang membunuh dengan sengaja ia mendapatkan qisas atau dia membayar diyat. Maka wali korban itu diberikan pilihan di antara keduanya, antara mengqisas atau mendiyat. Dan memaafkannya secara gratis, tanpa membayar diyat, ini lebih utama. Maka jika dia memilih qisas atau memaafkan dari diyat saja, falahu akhdhuha, maka baginya boleh untuk mengambilnya. Sedangkan berdamai itu lebih utama darinya. Jadi memaafkan dari qisas itu lebih diutamakan. Akan tetapi di sini bagi orang yang membunuh dengan sengaja, maka wajib baginya untuk diqisas atau membayar diyat. Dan wali korban itu diberikan pilihan, diberikan pilihan untuk memilih antara mengqisas atau orang yang membunuh ini membayarkan diyatnya, membayarkan diyatnya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mengenai jinayat terhadap selain nyawa, bab ma yujibul qisas fi madunan nafsi, bab yang mewajibkan qisas terhadap selain nyawa.
semua pelanggaran terhadap seseorang yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti luka, terputusnya anggota tubuh, dan yang sepertinya, tindakan menyakiti seperti ini menetapkan adanya qisas. Ya, ma yujibu al-qisas. Ya, tindakan menyakiti seperti ini, ya, menetapkan adanya qisas. Ya, seperti luka, terputusnya anggota tubuh dan yang sepertinya. Karena hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma'. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 45, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Dan telah kami tetapkan bagi mereka di dalam At-Taurah bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Ya. Dan di dalam As-Sunnah itu sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kisah patahnya gigi seri seorang wanita yang dilakukan oleh Ar-Rubayyi. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, Kitabullahil Qisas, keputusan Allah SWT adalah qisas. Dan para ulama telah berijma' atas diwajibkan qisas dalam tindak kriminal terhadap selain nyawa. Ya, ini telah ijma', ya, para ulama dalam tindak kriminal terhadap selain nyawa, ya, bila memungkinkan. Nah, jinayat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jinayah dengan melukai. Ya, jinayah dengan melukai. Yang kedua adalah jinayah dengan memotong anggota badan. Yang ketiga, jinayah dengan melenyapkan fungsi anggota tubuh. Nah, jinayah yang pertama yaitu jinayah, ya, dengan melukai. Nah, perbuatan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah luka yang terjadi pada wajah dan kepala. Ya, ini disebut dengan syajjah. Ya, disebut dengan syajjah, luka yang terjadi pada wajah dan kepala. Yang kedua, luka di bagian tubuh lainnya. Nah, ini disebut dengan jurhun. Ini disebut dengan jurhun. Nah, bagian yang pertama, luka yang terjadi di kepala dan wajah, yaitu syajjah, ia memiliki 10 macam. Ya, memiliki 10 macam. Yang pertama, harisah, yaitu luka yang menggores kulit tanpa membuatnya berdarah. Ya, seperti goresan. Ya, seperti goresan. Ya, yang pertama adalah luka yang menggores kulit. Ya, kulit yang ada di kepala dan wajah tanpa membuatnya berdarah. Yang kedua, damiyah, luka yang mengeluarkan darah dari kulit karena sobek.
sehingga darah keluar walaupun tidak banyak. Ya, ini damiyah. Yang ketiga adalah badhi'ah, yaitu luka yang mengiris ringan, daging di bawah kulit namun belum sampai ke tulang. Ya, badhi'ah. Yang keempat, mutalahimah, yaitu luka yang menembus daging namun belum sampai pada kulit antara daging dengan tulang. Ya, mutalahimah yaitu luka yang menembus daging namun belum sampai pada kulit antara daging dengan tulang. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah simhaq. Ya, simhaq yaitu luka yang sampai pada kulit tipis. Luka yang sampai pada kulit tipis antara daging dengan tulang kepala. Ya, luka ini dinamakan dengan nama kulit. Ya, tersebut ya, yaitu simhaq. Nah, 5 luka ini tidak ada qisas dan diyat padanya. Ya, harisah, damiyah, badhi'ah, mutalahimah, simhaq. 5 luka ini tidak ada qisas dan diyat padanya. Hanya wajib hukumah di dalamnya. Apa hukumah? Hukumah adalah pihak korban ditaksir harganya. Ya, sebelum terjadinya pelanggaran, seakan-akan dia budak. Kemudian dia ditaksir harganya sesudah sembuh. Lalu selisih harga yang berkurang ditetapkan. Maka korban mendapatkan persentase diyat darinya. Ya, hukumah adalah pihak korban ditaksir harganya sebelum terjadinya pelanggaran, seakan-akan dia budak. Kemudian dia ditaksir harganya sesudah sembuh. Lalu selisih harga yang berkurang ditetapkan. Maka korban mendapatkan persentase diyat darinya. Nah, kemudian yang keenam adalah, jadi yang 5 ini, 5 luka ini tidak ada qisas dan diyat. Yang ada adalah hukumah. Kemudian yang keenam adalah mudhihah. Mudhihah adalah luka yang merobek kulit tipis antara daging dan tulang, sehingga ia menampakkannya. Ya, luka yang merobek kulit tipis antara daging dan tulang, sehingga ia menampakkannya. Nah, diyat luka ini adalah 5 ekor unta. Ya, diyat luka ini adalah 5 ekor unta, 1/20 diyat nyawa. Ya, membunuh. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah hashimah. Ya. Yang ketujuh adalah hashimah, yaitu luka yang menampakkan tulang, dan tuhashimu, yaitu mematahkannya. Ya, luka yang menampakkan tulang dan mematahkannya. Nah, diyatnya ini 10 ekor unta. Ya, luka yang menampakkan tulang dan mematahkannya, ini 10 ekor unta. Kemudian yang kedelapan adalah munakkilah, yaitu luka yang menggeser tulang dari tempatnya.
Ya, baik tulang itu terlihat atau patah atau tidak. Ini diatnya adalah 15 ekor unta. Ya, diatnya adalah 15 ekor unta. Yang kesembilan adalah ma'mumah. Ma'mumah yaitu luka yang menyentuh dari otak. Yaitu luka yang menyentuh dari otak, yaitu kulit tipis yang mengelilinginya, yang mengelilingi otak. Ya, ini disebut juga dengan al-amah. Ya, dan diatnya adalah sepertiga diat nyawa. Ya, diatnya adalah sepertiga diat nyawa. Kemudian yang ke-10 adalah damirah. Damirah adalah luka yang merobek kulit otak. Luka yang merobek kulit otak dan sampai pada otak. Diatnya adalah sepertiga diat nyawa juga. Nah, ditambah lagi adalah ja'ifah. Ya, ditambah ya dengan ja'ifah, yaitu luka yang sampai ke bagian dalam tubuh yang tidak terlihat oleh mata. Seperti dalam perut, dalam punggung, dada, tenggorokan, dan jalan kencing. Ini bukan termasuk syijaj, karena ia bukan di wajah dan juga bukan di kepala. Hanya saja para ulama menyebutkannya bersamanya, karena mengikuti persamaan nilai padanya, yaitu sepertiga diat jiwa. Ya, sepertiga diat jiwa. Nah, dalil mengenai luka-luka ini adalah sebagaimana Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman. Di antara isinya, wa fil ma'mumah sulusud diyah, wa fil munaqqilah 15 minal ibil, wa fil muziha 5 minal ibil. Pada luka ma'mumah itu sepertiga diat. Munaqqilah 15 ekor unta. Luka muziha itu 5 ekor unta. Ini dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ijma' para ulama bahwa diat luka munaqqilah adalah 15 ekor unta. Ini ijma' ulama. Kemudian juga kesepakatan para ulama bahwa diat ja'ifah adalah sepertiga diat. Ini berdasarkan hadis Amr bin Hazm, wa fil ja'ifati thuluthud diyah. Pada luka ja'ifah sepertiga diat. Kemudian diriwayatkan di dalam asar dari Zaid bin Sabit bahwa dia menetapkan diat luka Hashimah 10 ekor unta dan tidak ada yang menyelisihinya. Ya. Dan dalam hadis Amr bin Hazm ya, bahwa diat ma'mumah adalah sepertiga diat. Sementara luka damirah lebih berat darinya, maka ia lebih utama agar diatnya sepertiga diat. Nah, luka-luka pada kepala ini tidak mewajibkan qisas, ya, kecuali pada mudhihah, ya, kecuali pada mudhihah. Karena mudah menetapkan batasannya dan melaksanakan qisas
yang sepadan dengannya, sangat memungkinkan. Berbeda dengan luka-luka lainnya. Jadi luka mudihah itu adalah luka yang merobek kulit tipis antara daging dan tulang sehingga ia menampakkannya. Ini ada, ya, bisa dilaksanakan qisas, ya, adanya qisas pada mudihah. Ya, berbeda dengan luka-luka lainnya. Karena di dalamnya tidak ada jaminan terjadinya penambahan dan pengurangan dari sisi kedalaman dan lebarnya luka. Maka sulit untuk melaksanakan qisas yang sepadan. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini saja dahulu ya penjelasan Ustaz tentang ya pembahasan ini. Insyaallah nanti ke depan kita akan lanjutkan kembali. Ya. Ini kita baru membahas tentang luka yang terjadi di kepala dan wajah. Ya, di kepala dan wajah. Ya, kemudian selanjutnya kita akan membahas nanti adalah tentang luka-luka di bagian tubuh lainnya, ya. Luka-luka di bagian tubuh yang lain. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Ya, jadi tadi sudah ada 3 ya, ada 3 yang Ustaz jelaskan. Jinayah dengan melukai. Ya, kemudian yang kedua nanti insyaallah kita akan bahas jinayah dengan memotong anggota tubuh. Kemudian yang ketiga adalah jinayah menghilangkan fungsi anggota tubuh. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.